Saudara-saudari, para hamba Tuhan dan rekan-rekan guru, selamat siang. Mari kita memuji Tuhan dari ujian 3 musuh yang digubah oleh Hosea Tung. Beberapa bagian saya sudah edit dari ayat 1 sampai 4. Lagu ini berdasarkan Efesus pasal yang kedua. Kita punya 3 musuh. Pertama, diri. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, devil ataupun setan. Kalau setan artinya menentang Tuhan. Kalau devil itu pembuat kejahatan dan mengajak orang berbuat dosa. Ku ada 3 musuh. Silakan, PJP. Ku ada 3 musuh, ialah ku sendiri, nafsu daging dan mata, dan sombongkan diri. Aku ingin sertamu, tapi ku tak sanggup. Diri aku yang lama halangi kehendaknya. Ku ada 3 musuh, ialah dunia ini. Beraneka ragamnya mempesonakanku. Tak dapat layanimu karena suka mamon. Hai dunia yang ku benci, merebut kasih daku. Ku ada 3 musuh, ialah si setan. Selalu menggoda aku, menjauhi Tuhanku. Panahnya keimanku, buat aku ragu. Si setan yang ku benci, halangi jalan daku. Ku ada 3 musuh, tak dapat kuasaiku. Meski ku tak dapat menang, namun dia sertaku. Dia mati untuk daku, Kristus sang pemenang. Ku tak takut musuhku, Tuhan menjaga daku. Bapa di sorga, kembali kami berterima kasih untuk putramu Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami secara pribadi. Kami bukan hanya dipanggil untuk percaya, tetapi kami juga dipanggil untuk melayani Engkau. Kami berterima kasih untuk sepanjang minggu, pelayanan-pelayanan di gereja dan di sekolah sudah Engkau sertai, sehingga pada siang hari ini kami dapat bersatu, bersekutu di ruang ini. Bapa, kami serahkan persekutuan kami, kiranya nama-Mu dimuliakan dan ampuni dosa kami karena kami tidak layak datang ke hadapan Engkau. Engkau adalah Allah yang kudus. Mohon dengan darah Tuhan Yesus, sucikanlah semua dosa kami. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Setelah itu ada persekutuan doa, kiranya Engkau yang menolong kami. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka ulang ya, ayat yang pernah kita baca di Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 kita akan membaca dari ayat 1 sampai 17 masing-masing 1 ayat per orang. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 17. Kita akan belajar 4 sisipan di kitab Wahyu. 4 sisipan di kitab Wahyu.
dari pasal 7, pasal 10, 11, 12, 14, dan nanti yang terakhir sebenarnya di Wahyu 16 itu sisipan ataupun interlude ya. Kita baca satu orang satu ayat, dimulai dari ayat pertama. Kemudian setelah itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi atau keempat penjuru angin, dan mereka menahan keempat mata angin dari bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isyakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan putra anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua, dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan untuk Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Kita akan baca doa terakhir secara serentak. 1, 2, 3. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di tangan kita, saya pikir kita semua sudah mendapatkan notes ya, dari 4 sisipan ya di kitab Wahyu. Jadi kalau kita lihat di kitab Wahyu ada seri 7 dan seri 4. Kalau seri 7 ada 7 gereja, kemudian ada 7 roh Allah, kemudian apalagi ada 7 materai,
kemudian ada 7 trompet, ada 7 cawan murka Allah. Nah, kalau yang 4, masih ingat ada 4 makhluk atau malaikat yang wajah mereka sangat khas. Sebelah kanan itu singa, melambangkan Injil Matius. Singa raja orang-orang Yahudi, Yesus. Sebelah kiri sapi atau banteng, Injil Markus, Yesus itu budak. Kemudian bagian depan wajah manusia, Yesus itu benar-benar sudah menjadi manusia. Sebelah belakang burung elang, Raja Wali, melambangkan Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di seri yang kita akan pelajari di sini. Sisipan ada 4. Nah, sisipan itu disebut sebagai interlude dalam bahasa Inggrisnya. Ini disisip sengaja, kalau kita lihat persis ya, di antara nomor 6, nomor 7. Nomor 6 dan nomor 7. Nah, materai ke-6, sebelum materai ke-7 itu sisipannya ada 2. Sebelum trompet ya, 6 dan 7, di antara 6 dan 7 ada 2 sisipan. Oke. Nah, kemudian setelah itu kalau kita lihat ada 3 sisipan. Dari ayat 12 sampai 14. Itu juga masih di trompet yang ke-6 dan ke-7. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir di halaman kedua itu disebut 1 sisipan kecil. Itu diletakkan sebelum materai yang bukan materai, cawan murka Allah yang ke-7. Jadi selalu begini ya, di antara 6 dan 7, sebelum ke-7 ada disisipkan. Jadi memang serinya kan 7 materai, kemudian setelah itu 7 trompet, setelah itu 7 cawan murka Allah. Ya, jangan lupa seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sisipan ini memberikan kita beberapa pengajaran di bagian yang terakhir. Coba dilihat. Apa pentingnya sisipan itu untuk kita ketahui? Nah, sisipan ini diletakkan oleh Allah Roh Kudus yang merupakan ya pribadi yang mengilhami kitab suci. Ini bukan tanpa alasan. Karena bagaimana? Dunia ini sangat kacau. Ya, kenapa kacau? Karena dihakimi dan dihukum. Tolong ditambah kata. Dihakimi dan dihukum. Tuhan itu tidak pernah tidak menghakimi dulu, tapi dia selalu menghakimi dulu, baru menghukum. Ya, kepada siapa? Orang-orang yang tidak percaya. Jadi gereja ya diingatkan ya, kita di sini. Nah, karena pada zaman terjadinya penghukuman Allah di kitab Wahyu. Ingat ya, gereja-gereja yang terdiri dari orang yang tidak bersunat seperti kita, dari segala kaum dan bangsa bahasa, itu sudah diangkat ya, gimana? Ke angkasa. Nah, coba perhatikan begini ya. Orang hanya pernah melihat Yesus sampai dia disalib. Sampai mana? Jadi orang yang percaya tidak percaya di zamannya Yesus hidup, semua pernah melihat Yesus. Tapi sampai dia disalib. Nah, Yesus yang sudah bangkit tidak pernah menampakkan diri kepada orang yang tidak percaya. Paham? Pilatus tidak pernah melihat Yesus yang bangkit. Herodes juga tidak. Paham? Jadi untuk orang dunia ini, Yesus itu sampai disalib. Mereka tidak pernah ya, percaya Yesus sudah dikubur, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke sorga. Tidak ada yang tahu. Kecuali apa? Kita percaya kepada firman Tuhan. Ini penting ya. Jadi waktu Yesus datang kedua kali, itu pun orang tidak bisa melihat Yesus. Siapa yang melihat Yesus? Kita yang akan diangkat ke angkasa. Paham? Tetapi tiba-tiba semua orang percaya di dunia ini itu hilang. Ya Pak? Hilang. Ada yang membayangkan begini, pilotnya Kristen, kemudian asisten pilotnya juga Kristen. Tiba-tiba mereka bawa pesawat, mereka diangkat Yesus. Pesawatnya kemana? Pasti jatuh loh. Jadi seperti sekarang, banyak di Amerika kan orang Kristen. Mereka membantu Israel, tiba-tiba orang-orang yang betul-betul Kristen itu diangkat, nggak ada lagi. Nah, sekarang waktu diangkat itulah orang Israel yang tinggal di bumi, kita lihat di sini, ya, di sisipan itu akan dilindungi. Nah, kalau kita lihat yang pertama ya, akan dilindungi. Nah,
Pelindungan ini kenapa terjadi? Yang tadi kita baca, jumlahnya itu 12 kali 12.000. Jadi 12 kelipatan 12.000, setiap suku ada, kecuali kemarin saya jelaskan suku apa yang tidak ada? Dan. Suku apa? Dan. Karena Dan, kamu perhatikan, mereka pernah meninggalkan daerah yang sudah diundikan pada mereka. Mereka pindah dan mereka menjadi satu-satunya suku yang menyembah berhala. Di kitab Hakim-Hakim, tolong tulis ya, Hakim-Hakim. Ya, kalau di kitab Wahyu, nama mereka tidak ada, kemungkinan seperti itu. Nah, setiap suku, mulai dari suku yang paling tua. Kenapa suku paling tua itu disebut Yehuda? Suku apa? Padahal dia anak nomor 4 loh, putra keempat. Kenapa? Karena suku pertama namanya Ruben. Ruben ini sudah tidak layak menjadi putra sulung. Karena dia pernah berzina dengan ibu tirinya. Dengan apa? Karena Yakub punya berapa istri? 4 ya. Siapa dia? Lea dan Rachel. Nah, masing-masing Lea Rachel ini punya budak. Nah, jadi Ruben berzina dengan satu dari budaknya siapa? Ya, budak dari Rachel. Oke? Jadi dia didiskualifikasi menjadi yang sulung. Itu yang pertama ya. Yang kedua, putra kedua siapa? Simeon dan siapa? Lewi. Mereka berdua juga tidak bisa jadi putra sulung karena mereka berdua pernah bersatu membunuh orang Sikem. Jadi waktu adik mereka yang bernama Dina diperkosa, jadi mereka bilang, oh, yang memperkosa dia boleh menikah dengan adiknya. Karena yang memperkosa dia sangat cinta ya kepada yang diperkosa. Terus kedua saudara ini bikin rencana jahat. Silakan kalau kalian mau menikah dengan adik kami, seluruh suku kamu harus disunat. Jadi mereka menyunat diri. Jadi waktu disunat mereka terjadi apa? Infeksi, sakit, dan oleh si Yehuda, bukan Yehuda, Simeon dan Lewi ya, menyerbu dan semua orang Sikem dibunuh. Jadi Yakub bilang, wah kalau orang Kanaan bersatu menyerang kita, kita bisa habis. Nah jadi 3 putra pertama tidak bisa lagi menjadi yang namanya putra sulung. Ya, siapa dia? Ruben tidak bisa karena berzina. Simeon dan Lewi tidak bisa. Akhirnya putra keempat Yehuda. Ini catatan khusus ya, Makanya Yehuda nomor 1 di situ. Padahal dia anak yang keempat. Nah, kamu kalau mau ingat ya, YR. Singkatannya YR. Ya, Yehuda, Ruben. Kemudian kedua GAN, Gad. GAN. Ya, Gad. Kemudian kelompok ketiga MS, seperti Miss ya, MS. Kemudian yang berikutnya LIZ. LIZ. Ya, Lewi, Isakar, Zebulon. Nah, yang terakhir itu YB. Ya, Yusuf dan Benyamin. Oke? Jadi masing-masing suku ada 12.000 kali 12, maka 1440. Nah, mereka ini dimeterai sebagai pengabar Injil, sudah pernah dijelaskan. Mengapa? Karena Injil pada zaman antikristus. Ya, kalau sekarang ini di zaman AI ya, begitu gampang ya kita membuat yang namanya dokumentasi. Ya, tadi saya tunjukkan kepada anak-anak kelas 5. Ya, saya membuat secara sederhana doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami itu ada 6 permohonan, 3 yang vertikal seperti salib, 3 yang horizontal. Yang 3 vertikal, Bapa Kami di sorga, 1, ya, namamu dikuduskan. 2, kerajaanmu datang. Yang ketiga, kehendakmu dilaksanakan. Itu yang vertikal. Yang horizontal, berikan kami makan. Yang kedua, ampuni kami. Ketiga, lindungi kami. Jangan izinkan pencobaan dan bahkan lepaskan kami dari yang jahat. Jadi begitu apa yang saya tulis di papan tulis tidak terlalu bagus, saya foto ya pakai kamera dan saya taruh di Gemini, itu langsung loh keluar apa? Dokumen yang bagus. Ada tulisannya, ada penjelasannya. Dia bisa tahu. Oke? Jadi kalau di zamannya antikristus, saya yakin ya bahwa semua informasi yang tersedia untuk general public itu akan tidak ada lagi
mengenai kekristenan akan diblok apa? Akan apa? Diblok. Ya. Seperti zaman sekarang, ya pemerintah bisa ngeblok. Ya, dia bisa take down. Misalnya ada YouTube yang tidak disukai, dia bisa take down. Paham ya? Nah, jadi pada saat tidak ada lagi tersedia secara di dalam apa? Server ya. Maka Tuhan perlu penginjil. Nah, penginjil ini semuanya orang Israel. Nah, sekarang kita ini menjadi penginjil. Kalau zaman itu mereka lah yang jadi penginjil. Itu sisipan yang pertama di pasal 17 yang tadi kita baca ayat 1 sampai 8. Nah, sedangkan pasal pasal 7 ayat 9 sampai 17 itu tadi kita baca ada orang-orang yang bukan orang Israel tapi dipilih untuk percaya dan jumlahnya itu tidak terhitung. Jadi begini, di zaman tribulasi ternyata yang percaya Yesus bukan hanya orang Israel saja tapi juga ada orang yang bukan Israel. Tetapi bagaimana? Mereka yang tidak dilindungi nanti akan jadi apa? Akan menjadi martir, akan dibunuh. Jadi makanya pada materai yang keberapa? 5 kan? Ada banyak jiwa di bawah mesbah berdoa, berapa lama lagi Tuhan bahwa mereka yang membunuh kami tidak ditanggungkan darah kami kepada mereka. Jadi ini sisipan yang pertama ya, antara materai ke-6 ya, setelah materai ke-6 sebelum materai ke-7. Nah, sekarang sisipan kedua dari sangkakala atau trompet ke-6 sudah selesai sebelum ke-7. Nah, di sini ada pasal 10 dan pasal 11. Kalau kita lihat ya, sisipannya sudah kita pernah baca di pasal 10 ada malaikat memberikan buku kecil ya, gulungan kitab kecil kepada Yohanes untuk dimakan. Masih ingat kan? Waktu dimakan manisnya di mulut tapi pahit di perut. Jadi begini ya, kalau firman Tuhan ya kita nikmati itu sangat nikmat. Tetapi jangan lupa ya di dalam firman Tuhan ada banyak ya yang disebut dengan konsekuensi. Siapa yang tidak percaya akan dihakimi dan penghakiman itu adalah pahit bentuknya. Kemudian di pasal 10, pasal 11. Nah, sekarang di pasal 11 ada 2 saksi. Masih ingat siapa 2 saksi ini? Dan bait Allah diukur. Dan dikatakan 2 saksi. 2 saksi ini jangan lupa memang di dalam kitab Wahyu tidak disebut siapa mereka. Tapi sudah pernah dijelaskan kan 2 saksi ini? Musa dan Elia. Karena dikatakan waktu mereka bersaksi air bisa mereka ubah jadi darah. Itu yang terjadi di zamannya Musa di Mesir. Kemudian menurunkan api dari langit. Tidak menurunkan hujan. Siapa? Elia kan? Nah, kenapa Musa dan Elia? Nah, Musa dan Elia ini 2 tokoh yang pernah berjumpa dengan Yesus. Ya, di mana? Coba kamu buka di kitab Matius pasal yang ke-17. Di Bukit Transfigurasi. Matius 17, coba dilihat ya. Di Bukit Transfigurasi, jadi Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes, dan di gunung itu Yesus berubah wajah. Nah, disinilah ya, Matius 17, di surga dikirim 2 tokoh, Musa dan Elia, ya kan? 2 tokoh kan? Ingat ya, selalu kalau sesuatu peristiwa perlu 2 saksi. Perlu apa? Ya 2 saksi ya. Jadi sudah dikirim 2 tokoh yang di surga yang sudah mati. Nah, kemudian yang di bumi Tuhan membawa berapa orang? 3 kan? Ya, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ingat ya. Nah, Petrus sebagai siapa? Koordinator dari para rasul. Kenapa Petrus? Nah, kalau Yakobus kenapa diajak? Yakobus ini yang pertama mati rasul di kitab Kisah Rasul 12, coba dicatat. Rasul yang pertama dibunuh ya. Itu namanya Rasul Yakobus. Kalau orang Kristen yang pertama dibunuh namanya Stefanus. Nah, jadi kalau Yohanes diajak, Yohanes inilah yang Tuhan izinkan mati paling tua. Mati apa? Paling tua. Masih ingat kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes waktu usianya sudah berapa tahun? Jadi kalau kalian sekarang punya tugas belajar, jangan bilang, oh saya sudah terlalu tua umurnya. Tidak ya.
Yohanes ini waktu ditugaskan menulis kitab Wahyu, umurnya sudah 90 tahun. Berapa tahun? Iya. Jadi kalau kita membaca Wahyu, inilah buku yang ditulis oleh satu manusia yang umurnya sudah sangat lanjut. Nah, zaman dulu kamu jangan bayangkan, wah, Yohanes kalau menulis kitab Wahyu ada komputernya. Nggak ada. Zaman dulu itu hanya ada papirus atau kulit kambing. Sangat susah untuk menulis. Ngerti? Sangat susah. Jadi kita harus sangat menghargai loh ya kitab suci. Kalau bukan Tuhan yang menuntun Yohanes, nggak mungkin ya. Dia umur 90, biasanya 90 tuh orang sudah pikun, tapi dia masih bisa dipakai Tuhan menulis kitab Wahyu. Nah, jadi kalau kita lihat ya dua saksi itu siapa? Musa, Elia. Kenapa Musa? Musa tuh melambangkan nabi yang menulis kitab suci. Nabi ya. Kalau Elia melambangkan nabi yang tidak menulis kitab suci, hanya menyampaikan firman Tuhan dengan lisan. Oke. Nah, sedangkan yang di bawah, tadi saya katakan, perlu 2-3 saksi, tapi Yesus mengajak 3. Petrus, siapa lagi? Yakobus, Yohanes, dan Yesus perintahkan mereka, jangan kasih tahu orang peristiwa ini sebelum saya bangkit dari kematian. Karena disinilah manusia yang masih hidup pernah melihat Yesus dalam keadaan aslinya. Keadaan aslinya, yaitu yang mulia. Kalau Yesus menjelma menjadi manusia, manusia melihat Yesus yang sebagai budak yang tidak menarik sama sekali. Jadi ini sisipan kedua di antara sangkakala ke-6 sudah selesai sebelum sangkakala ke-7. Nah, kemudian juga setelah sangkakala 6 dan 7, ada kalau kita lihat ya di tengah-tengah Wahyu, pasal 12, 13, 14, ada 3 sisipan. Itu disebut dengan konflik besar, atau kita bisa namakan sebagai titik tengah atau pusat dari kitab Wahyu. Nah, di 3 sisipan ini, kita sudah belajar juga di pasal 12, perempuan melawan naga. Siapa perempuan? Perempuan itu Israel. Siapa naga? Naga adalah iblis. Ya, kata naga itu sekarang sudah menjadi mitos. Sebenarnya naga adalah ular tua, yaitu ular yang punya kaki. Ular yang apa? Punya kaki. Jadi iblis, tadi saya sudah jelaskan, apa beda arti antara iblis dengan setan? Setan artinya Satan, ya, bahasa Ibrani. Apa Satan? Menentang Tuhan. Kalau kamu ditanya, apa arti kata setan? Nah, kalau iblis dari terjemahan dari kata devil. Devil itu kalau kita tarik D-nya, tinggal E-V-I-L. Apa E-V-I-L? Evil. Evil. Artinya dia pembuat kejahatan, dan dia berbohong, dia membunuh, dia mengajak orang berbuat jahat. Itu devil. Ya, devilous. Kalau setan, dia menentang Tuhan untuk bagaimana? Tidak mau menyembah Tuhan, dia menentang Tuhan supaya kalau boleh jangan ada orang ditebus oleh darah Yesus. Nah, kita juga sudah belajar naga itu melambangkan iblis, dan dia mau membunuh putra dari wanita yaitu Yesus yang sudah dilahirkan namun gagal. Ingat ya, setan selalu ingin membunuh seseorang yang punya potensi melahirkan Yesus. Contohnya Kain. Kain kan jahat. Adiknya Habel punya potensi melahirkan Yesus nanti. Habel dibunuh, diganti dengan Set. Diganti dengan siapa? Set. Kemudian kalau kamu baca di kitab Kejadian sebelum banjir bah, apa yang terjadi? Jadi setan itu bekerja seperti ini. Dia merasuki ya, keturunan Set yang bisa melahirkan Yesus, menikahi wanita-wanita cantik keturunan Kain. Supaya apa? Rusak manusia. Jangan sampai ada yang bisa melahirkan juru selamat. Ternyata semua manusia rusak loh. Di zamannya Nuh, kamu tahu, hanya Nuh dengan istri yang baik. 3 putra, 3 menantu. 8 orang loh, kamu bayangkan loh. Dari sekian ratus juta, sekian miliar orang, hanya 8 orang yang tidak menyembah setan. Kamu bayangkan loh.
begitu hebatnya setan bekerja. Dia bisa buat semua orang di dunia ini tidak percaya dan hanya segelintir orang yang percaya. Waktu air bah itu manusia dibasmi, berapa jumlah manusia? Lebih dari 100 juta. Semuanya penyembah setan. Kamu bayangkan, hanya 8 yang tidak menyembah. Siapa? Nuh, istri, 3 putra, 3 menantu. Nah, jadi kamu lihat ya, barang siapa yang mau dipakai Tuhan, menurunkan Tuhan Yesus, itu diancam untuk dirusak oleh setan. Dan ternyata rusak loh. Setan bisa merasuki keturunan Set, semuanya kena, dan menikahi putri-putri yang cantik dari keturunan Kain yang tidak percaya. Cara yang setan gunakan sama sampai zaman sekarang. Oke? Nah, setelah itu kalau kamu lihat ya, kenapa hanya bangsa Israel yang mau dihancurkan di dunia ini? Termasuk sekarang kenapa Iran itu berperang dengan Amerika dan Israel. Alasannya satu. Apa alasannya? Yaitu Iran mau membuat bom atom, dan kalau bom atomnya jadi, dia pasang di roket, dia tembakkan Israel, hancur semua. Nah, tapi kan dikatakan ya, waktu Yesus disalib ada Inri kan, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Artinya Yesus kalau dia datang kedua kali di kitab Wahyu, pertama dia menjemput kita, setelah itu dia datang kembali ya di bumi. Kalau tidak ada bangsa Israel, tidak ada di kitab Wahyu. Yang ada 144.000 orang dimatrai. Karena sudah dimusnahkan oleh Iran. Jadi perang itu bukan sekedar minyak, bukan sekedar politik, tapi sebenarnya peperangan rohani. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, waktu Yesus yang lahir mau dibunuh, gagal ya oleh Herodes kan? Kalau sampai Herodes bisa membunuh Yesus kan, maka Yesus nggak bisa disalib. Makanya dalam pelayanan Yesus berkali-kali dia mau dibunuh, tapi selalu gagal. Dan pemimpin-pemimpin itu, kalau kamu ingat dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dikatakan satu ciri khas. Pemimpin itu mau membunuh Yesus, tapi mereka tidak mau membunuh Yesus di masanya Paskah. Mereka mau membunuh Yesus di luar perayaan Paskah. Yesus harus mati, disalib pada hari raya Paskah. Hari raya apa? Kenapa? Karena dia anak domba Allah. Anak domba yang disembelih persis jam 3 loh. Anak domba disembelih dan Yesus persis ya disalib jam 9, matinya jam 3. Jadi Paskah. Nah, Paskah itu sudah saya katakan di dalam khotbah bahwa Paskah itu tidak dilambangkan dengan telur.